Okay, hello everyone. Welcome back to our class. This is our sixth meeting with me, Eko Saputra, on our MKU 105. And within this meeting today, we have a topic, and our topic today is descriptive text. Okay, without further ado, let's just go into it. All right, so maybe you have a question. What is descriptive text in English? Or maybe some of you have already known about descriptive text. Either you have known it or you haven't known it. Let's just go to the definitions, or let's just try to understand what descriptive text is. So in here I have a text, yeah. So we are going to read this text together. This text is, written by me myself, and I give the title for this text as "My Secret Place." Ya, tempat apa nih? Tempat rahasiaku. Okay, let's just read it together. I have a secret place. Yeah, I usually go there to read a book every time I feel bored. The place is very quiet and perfectly matched for somebody who wants to read. Oke, kita artikan dulu. Saya memiliki sebuah tempat rahasia. Saya biasanya pergi ke sana untuk membaca sebuah buku setiap kali saya merasa bosan. Tempat tersebut sangat tenang dan sangat cocok, ya, perfectly match. Dengan perfectnya cocok, artinya sangat cocok untuk seseorang yang ingin membaca. Oke, ya, dapat gambaran ya. Oke, selanjutnya nih. It is in a forest, but only takes 15 to 20 minutes to arrive there. Ya, langsung aja kali ya untuk yang ini. Lokasinya berada di hutan, tapi cuman butuh 15 sampai 20 menit untuk sampai di sana. Once you are there, you will see a wide grass field with several trees growing bigger. Ketika kamu berada di sana, kamu akan melihat sebuah lapangan rumput yang luas dengan beberapa pohon-pohon yang tumbuh semakin besar, semakin besar. Everything looks almost green, such as the grass and the leaves, except the tree trunks. They are grayish. Semua halnya terlihat hampir hijau ya, hampir hijau semuanya, seperti rumputnya dan juga daun-daunnya ya pada pohon ini pastinya ya, kecuali pokok-pokok pohon. Mereka ke apa ya, keabu-abuan. Ya. In the middle of the grassy field, there is a very big tree with many branches, twigs, and leaves. Di tengah-tengah dari lapangan berumput tersebut terdapat sebuah pohon yang besar, yang sangat besar, ya, dengan banyak cabang, lalu ranting-ranting dan daun-daunnya, ya, daun-daun. The temperature is perfectly fine under the tree. Ya, apa namanya? Udara atau temperatur ya sangatlah nyaman, bagus, oke di bawah pohon tersebut, di bawah pohon besar tadi ya. Therefore, I like reading there. Maka dari itu saya suka membaca di sana. It is my secret place and I will not tell anybody about the location. Ini adalah tempat rahasiaku dan aku tidak akan menceritakan kepada siapapun atau memberitahu siapapun tentang lokasi tersebut. Lokasi apa? Tempatnya. Nah, pasti sudah dapat ya gambarannya ya, bahwa ini bercerita tentang tempat, yang tempat itu hijau, ada rumput, ada pohonnya juga banyak cabangnya, walaupun pohonnya diselimuti oleh daun-daun yang hijau, tapi almost katanya, berarti mungkin adalah campur-campuran sedikit, tidak terlalu hijau betul seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat ya, apakah gambaran tersebut ada atau sudah didapatkan oleh kalian seperti itu. Nah, sekarang let's just take a look at this slide. Ya, apakah walaupun nggak sama-sama betul ya, does this picture appear in your mind? Nah, ya, jawabannya kalau iya, good. Kalau enggak,
Berarti tadi mungkin belum berhasil meresapi dan memahami teksnya. Ada padang rumput, ya luas, lumayan ini ya. Warnanya kehijauan semua nih, walaupun agak kuning-kuning kena sinar matahari mungkin ya. Atau mungkin ya mungkin pergantian tahun ini kayaknya di luar negeri ini ya. Pohonnya besar, cabangnya banyak, rantingnya banyak, dan daun-daunnya banyak. Oh ya, pastinya duduk di sini dan membaca nyaman sekali ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke ya? Oke. Dan selanjutnya adalah, makanya saya bilang tadi, does a picture appear in your mind? Apakah sebuah gambaran atau gambar muncul di pikiran Anda? Ya. Nah, kalau muncul dari bacaan tersebut, itulah tulisan atau bacaan yang kita sebut dengan a descriptive text, ya. Sebuah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu. Apa yang digambarkan? Ini what can be seen, apa yang bisa dilihat, what can be heard, apa yang bisa didengar, what can be smell, apa yang bisa di smell, dicium ya, what can be felt, apa yang bisa dirasakan, atau what can be tasted, atau apa yang bisa dicicipi. Nah, kalau yang kita tadi, karena itu gambaran yang bisa dilihat ya, maka kita ini masuk ke part ini dia, what can be seen, apa yang bisa dilihat. Nah, jadi seperti itu maksud saya. Oke ya? Jadi dapat gambaran ya, descriptive text. Oke, good. Nah, selanjutnya ya, in order to understand further about descriptive text, we need to know two more things. The first one adalah generic structure, second one is language feature. Tapi before that, let's move on to the generic structure first. Bagaimana sih generic structure atau struktur bagan umumnya descriptive text? Nah, ini ya. Bagan umumnya adalah yang pertama ada yang disebut dengan identification. Nah, identification itu berisi introduction atau pengenalan terhadap a person, place, thing, etc. Apa yang akan dijelaskan itu apa? Apakah orang, tempat, atau sesuatu, benda? Nah, ya. Setelah itu ada namanya di paragraf selanjutnya adalah description, penggambaran atau gambarannya. Nah, description ini adalah descriptions of the object. Ya, objek, apa yang digambarkan. Nah, kalau identifikasinya menjelaskan tentang person, berarti deskripsinya adalah tentang person pasti. Nggak mungkin dia menceritakan tentang tempat, seperti itu toh. Kalau identification-nya tentang place, begitupun dengan description-nya nanti. Paragraf description-nya pun akan menjelaskan tentang place. Sama. Nah, itu untuk generic structure. Nah, hingga di sini bisa kita lihat nih ya, berarti untuk bagian ini kan bagian awal nih ya, dia menjelaskan yang awal, pembukaan lah. Berarti ini bisa kita sepakati bahwa ini adalah identification. Lalu yang paragraf 2 adalah tentang penggambaran. Maka inilah disebut dengan description. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, just like what I've told you before, we need to know about the language feature. Apa saja sih fitur-fitur bahasa yang dimiliki oleh descriptive text? Paling tidak there are three things atau three parts. Ya, ada 3 bagian. The first one, yang namanya descriptive text itu biasanya having a certain and specific object of description. Ya pastilah ya, ini bukan biasanya, sorry. Ya, dia memiliki yang pasti atau spesifik, objek yang pasti atau spesifik yang akan dideskripsikan. Nah, kalau tadi jelas ya, the place. Ya, yang dideskripsikan adalah the place, tempatnya. Apa tempat tadi ya? Padang rumput yang luas. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua adalah using adjectives to clarify the noun. Karena dia menceritakan sesuatu, maka sesuatu perlu digambarkan. Di antaranya dengan menggunakan kata sifat. Maka pasti banyak kata sifat yang muncul. Sebagaimana pada tulisan kita tadi ada, misalnya ini saya ambil tadi ya, dari contohnya the place is quiet. Tempat tersebut tenang. Nah, quiet ini tenang. Ini kata sifat. Ya, bentuknya adalah setelah to be. Lalu yang B, there is a big tree. Ya, ada sebuah pohon besar, dia muncul sebelum kata benda. Jadi tree-nya ini digambarkan big, makanya dia butuh kata sifat. Karena untuk menggambarkan ada kata sifat. And for point C, it is my secret place. Ini adalah tempat rahasia saya. Rahasia ini kan sifat nih, menjelaskan tempatnya. Kenapa? Tempatnya rahasia. Nah, ini adalah fitur-fiturnya ya. And then for the number three ya, ini not even though it's last one in my explanation, tapi sebenarnya mungkin ada juga yang lain bisa ditambah sih. Paling tidak ini ya. Using simple present tense. Dia biasanya menggunakan simple present tense karena dia menceritakan sesuatu yang ya boleh dibilang fakta terkadang ya, kali lapangan tadi kan betul-betul ada misalnya ya, gitu. Maka dia simple present tense. Contohnya nih,
I have a secret place. I, subject have kan verb 1. Simple present itu verb 1. Ya. Kalau lampau dia had. Nah, ya kalau dia pakai she, has. Nah, lalu it is misalnya. It is. Is kan to be untuk sekarang. Atau present. Nah, ya. It is in a forest. Lokasinya ada di hutan. Ini ada di hutan. Itulah kira-kira ya. Lalu yang C, everything looks almost green. Segala sesuatunya atau setiap halnya, setiap bendanya terlihat hampir hijau. Nah, ini looks, ya kan? Verb tambah S ini ya, berarti ini masuk it looks, kira-kira begitu loh, sama ya. Maka ini verb 1. Makanya dia pakai simple present, simple present. Nah, jadi begitu ya, gampang ya. Cuman ada pertanyaan, ya. Why do we learn atau why should we learn about descriptive text? Nah, kenapa kita harus belajar itu? Ya karena that's important, ya. Karena penting. Mungkin ketika kita belajar di SMA, kita belajar kayak gini lah saya menjelaskan ya. Memang betul-betul semuanya descriptive text. Cuma ketika kita nanti mungkin bekerja ya, because we work in an international company, for example ya, mungkin ada report about kalau kalian jurusan teknik tentang kondisi mesin misalnya kan, itu kan harus dideskripsikan. Maka kalau dia report in English, akan ada bagian, walaupun itu report text, akan ada bagian yang menjelaskan. Jadi some part of it will be descriptive paragraph. Nah, makanya perlu juga untuk apa namanya memahami ini. Jadi bisa membacanya dan bahkan nanti mungkin bisa menulisnya. Nah, kalau kalian jurusan ekonomi misalnya, ya, tentang ya deskripsi pasar saham atau ekonomi global sekarang apa yang terjadi, maka itu akan menggunakan descriptive text. Walaupun nanti mungkin dia artikel, tapi akan ada bagian yang menjelaskan, mungkin bagian introduction-nya apa yang terjadi sekarang ini. So, the paragraphs inside of that atau on that introduction parts will be in descriptive text. Makanya learning descriptive text atau type of text in general is really important. Nah, makanya kita belajar ini, ya. Jadi ini bukan hal yang sia-sia. Oke. Nah, terakhir sebelum kita tutup seperti biasa. Ya. Ini adalah sebuah nasihat untuk diri saya sendiri dan if you want to take it, it's okay. Ya. Ini adalah sebuah proverbs, ya, pepatah dari sebuah negara yang terletak di ini, ya, di Skandinavia, di Inggris di atasnya, di dekat Iceland. Namanya adalah Kepulauan Faroe. Faroe membacanya kita ya. I don't really know how to say. Mungkin Falu because they don't pronounce R kayaknya. Mereka nggak pronounce R ya. Nah, apa pepatahnya ini ya? Kalau nggak salah cara bacanya ya, if I don't read it correct, please correct me ya. You can do it apa namanya by adding your comment. Nah, ya. Hiding renur sum steinmur strainmur iau. Artinya apa dibilang? Time runs like the river current. Waktu berjalan seperti aliran sungai. Apa nih maksudnya ya? Oke. I try to understand this from my perspective bahwa waktu itu walaupun mungkin kadang kayak aliran sungai itu kan ada yang deras, ada yang enggak, tapi rata-rata yang kita biasa lihat ya. Mungkin kalau intinya adalah dia tetap mengalir. Tetap mengalir, lalu hampir tidak pernah aliran sungai itu mundur, berbalik arah. Akan maju dari hulu ke hilir, kayak gitu terus. No matter what happen. Baik itu ada sampah kah, baik itu hujan besar, baik itu mungkin apa namanya lagi musim kemarau, alirannya kecil, tetap akan mengalir, itulah sungai. Maybe we can understand that as understanding the time, waktu akan tetap berjalan no matter what. Ya, no matter how hard our situation is atau how difficult it is, ya, atau mau kita main-main, mau kita serius dalam belajar, waktu akan tetap berjalan, and they atau the time itself will never come back, tidak akan pernah kembali. Nah, ya, maka yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan waktu dengan baik. Sekarang adalah masanya kalian belajar, maka belajarlah dengan baik. Sehingga nanti ketika masanya tiba, you graduate from our university, ya, you hold that degree, you hold that skill, and you ready for your journey. Misalnya, kalau sudah waktunya bekerja, maka bekerjalah seperti itu.
Jadi jangan disia-siakan, jangan main-main kita ke kuliah. Nanti ketika kuliah main-main, terus pengen bekerja, dapat pekerjaan yang bagus, atau pengen menjadi bisnismen yang hebat, ya nggak bisa lah. Apa yang kita punya, ya. Tapi ada Pak yang berhasil betul, tapi di akhirnya boleh lagi harus belajar. Ya. Therefore, time never comes back. Itu adalah investasi yang gratis given by our God. Maka use that as wisely as possible. Okay, everyone. Yeah, I think that's all from my presentation. Thank you very much, and please always check your e-learning class, yeah, because our task or our assignment will always be posted there. Thank you very much, and have a good day. Bye.